Oke, selamat datang di channel Ruang Tamu yang dimana kami akan membawakan konten talk show dengan tema besar permasalahan masa muda zaman sekarang. Talk show yang kami bawa ini santai banget, gak formal-formal banget, dan pastinya target kalayak kami antara umur remaja hingga dewasa. Kami akan mengupload video setiap hari Sabtu. Dan supaya kalian tidak ketinggalan, kalian bisa subscribe channel ini supaya kalian bisa ngikutin update video barunya. So, selamat menonton. Nadine, sepupuku sendiri. Sepupu Alex. Kita tuh sepupu dari mana sih? Dari nenek nggak sih? Jauh sih. Dari nenek toh? Jauh dari nenek. Nenekku punya adik, terus punya cucu Cece. Enggak. Iya toh. Nenekku punya adik, yaitu neneknya Cece. Oh iya benar. Betul. Ya, nenekmu punya adik. Iya. Betul. Nama lengkapnya apa sih? Aurelia Nadine. Profesi? Guru les. Apa guru sekolah? Guru sekolah yang barusan keluar. Jadi Sorry, aku lupa guru pakai les. masker. Apa? Guru apa? Guru les sekarang. Mata pelajaran semua apa? Kalau ngelesi semua. Ngelesi semua. Kecuali sosial ya. Jadi kayak IPA kayak gitu-gitu. Kalau guru sekolah dulu biologi. Cici punya kembaran ya? Iya. Siapa namanya? Kalau Nadine satu nih Najin sama Regin. Sama-sama In. Okay. Sama-sama In. Biasanya In. kan Dina, Dita. Iya. Cici ini lah baru nikah tahun ini ya? Iya. Kapan sih? Bulan nih. Mei kan kamu tak undang ya? Itu Mei, bukan Mei. Juni. Mei. Hah, kok jauh banget ya? Mei. Ya, pokoknya Mei lah tahun ini. Saya ingatku tahun ini. Kalau kembarannya Cici? Sama tahun ini juga, cuman Februari. Oh, lebih dulu. Itu kamu nggak datang ya? Enggak Nggak datang. saya ingatku enggak datang. Aku datang temennya Cici toh. Oh, Februari itu. Suami ini Cici? Suami sekarang bekerja, tapi di luar negeri. LDR lah. Iya, jadi LDR. Enak atau ya apa? Lebih susah setelah nikah. Sebelum nikah LDR juga kan. Oh. Jadi dia pulang cuma buat ngelamar, terus menikah, terus ya udah balik kerja lagi. Kamu terus, sorry guys, hujan guys. LDR gara-gara kerja. Iya, gara-gara kerja. Dari dulu gara-gara kerja. Enak juga. Nggak enak. Nggak enak sih. Cuman ada enaknya. Maksudnya, Apa? setelah nikah itu kan kayak kalau istri kan harus ikut suaminya kan. Kadang-kadang kita tuh kangen iya. kumpul sama keluarga. Nah, Karena dia LDR, jadi sekarang sama keluarga lagi. oh, buat Cik, iki lah kebetulan topikku iki cinta yang sebenarnya, tanda tanya. Tapi aku sebelum mau mulai talk show nih, biar gak bosen kan dari kemarin tuh talk show terus ya. Ada ini Cik, sesi jawab cepat. Jadi Cici milih dari dua pilihan. Cici kasih dua pilihan. Cici langsung jawab cepet, nggak ada mikir, bis. Nggak ada mikir. Iya, langsung set. Gitu ya. Pakai alasan? Nggak usah. Pakai alasan. Nggak pakai alasan. Siap ya, Cik, yo. 5 tok lah, Pak. 5 tok ini. Siap ya. Yang pertama. Humoris atau romantis? Humoris. Oke. Yang kedua, siap ya, Cik. Sederhana atau mewah? Sederhana. Oke, siap. Bagus. Yang ketiga, cinta diumbar atau nggak diumbar? Nggak diumbar. Nggak diumbar. Iya. Yang empat, mana fisik atau tidak? Ya enggak lah. Bagus. Ini yang terakhir ya. Tapi ada pengantar sedikit. Saat awal setelah jadian, lebih dulu mana? Kasih sayang atau uang? Kasih sayang. Kasih sayang. Nggak uang? Dia mah nggak punya uang gitu. Nggak masalah. Nggak masalah lah. Wah. Wes sih, sebenarnya aku pengen takut alasan mewah ini durasinya iki sih. Terlalu lama. Paling alasannya bakal dijawab nanti pas ini. Pas tanya-tanya. Iya. Kemungkinan wakil sih sebenarnya pengen tak tanya no. Ya namanya anak muda ya, Iya, nggak jauh dari usia mencari. Nggak jauh dari namanya cinta. Nah Cik, jadi lah nikah toh? Ibaratnya sudah tahu mengalami cinta. Sebelum nikah berapa lama hubungan? Aduh sebentar banget. Berapa? Nggak ada 2 tahun, 1 tahun, 1,5 tahunan. 1,5 tahun. Apa yang memutuskan Cici nikah cepat? Apa ya? Aku sebenarnya dari awal sama dia sudah arahnya ke situ. Soalnya waktu sebelum pacaran pun aku merasa pacaran itu tahap pengenalan buat jadi suami. Maksudnya tahap untuk PDKT nih? Gitu loh. Nggak ada PDKT. Siapa? Bener-bener nggak ada PDKT. Nggak ketemu jadian atau kayak apa ya, ibaratnya celingi banget ya. Cuman rasanya kayak udah saling tahu aja. Oh kayaknya aku cocok sama orang ini, terus dia juga merasa sebaliknya. Nggak ada conversation dulu, hubungan dulu apa? Nggak ada jalan dulu kayak. Nggak ada conversation. Kita cuma sempet nonton sekali, itu pun karena sama-sama bosen. Terus waktu itu dia juga mau berangkat ke luar negeri. Timelinenya dia juga mau berangkat ke luar negeri. Sebelum berangkat tembak dulu. Sebelum berangkat pas nembak dulu. Terus itu gak ada keraguan gitu, kamu kan mau keluar negeri. Sambil jalan lah. Nggak, mereka gak ada, waktu ditembak tuh gak ada keraguan. Nggak ada keraguan. Apa? Yang apa? Nggak tahu. Apa yang dibikin aja itu apa? Aku tipenya yang kayak
nggak gampang memutuskan. Tapi rasanya waktu itu tuh rasanya kayak Oh ya, ada cewek yang tipe yang susah untuk aku mau apa tuh susah. iya, tapi kalau entah kenapa sama si cowok itu. bener. Ya. Berarti kalau misalkan ditanya apa yang membedakan cowok Cece dengan cowok yang lain itu Ya itu. bisa mempermudah Cece meyakinkan Ya, Cece gitu lah ibarat. dari akunya sendiri juga sih. Tuh, meyakinkan cowok itu harus membuat cewek yakin Ya gitu loh. kamu itu cowok. Cowok-cowok juga ya, Ya, tolong cowok. tukarkan. Nah, Cece menurut Cece, cinta yang sebenarnya itu gimana? Cinta yang sebenarnya yang nggak banyak alasan. Maksudnya kadang-kadang kita tuh tanya, kamu tuh kenapa tuh mencintai aku? Aku ya sempat beberapa kali tanya, kamu kenapa kok milih aku tuh? Terus dia juga, lah kamu kenapa kok milih aku? Tapi sampai akhirnya titik di mana kita tuh ya nggak ada alasan, ya kita mau aja gitu. Soalnya kalau butuh alasan, semakin lama alasannya bakal hilang. Ada yang gak ada alasan, ini sebenarnya masih banyak pro kontranya. Tapi Cece lebih pro kalau cinta tuh memang gak ada alasan. Iya wis gak ada alasannya. Maksudnya aku cinta kamu karena kamu, wis itu sudah wis buang wis. Bukan kalau menurut aku ya, maksudnya berarti sudah bukan cinta yang sebenarnya. Kalau ada karena kamunya begini, karena kamu begitu, ya gitu sih. Dan memang harusnya gitu kalau menurut Cece. Kalau menurut aku harus yang kayak gitu sih. Yang di zaman sekarang, di masa muda, anak-anak masa muda kayak umuranku lah sih. Ini yang mesti terjadi. Jadi suatu masalah. Bucin. Iya. Cece tahu bucin? Tahu, aku dulu dikata-katai bucin malah. Bucin tuh ya apa sih? Apa sih kepanjangannya apa sih sebenarnya? Budak cinta. Atau buta cinta? Budak cinta ya? Iya enggak sih? Budak cinta kan? Budak apa Buta atau buta? budak? Ada yang ngomong budak. Iya, ada yang ngomong budak. Ada yang ngomong budak cinta, ada yang ngomong enggak sih, setauku cuma budak cinta. Iya, tahu aku juga budak cinta. Sebenarnya apa tujuannya katanya orang yang sama gak sih? Cuma orang kepanjangannya Isa terserah. Mungkin Isa ya. budak, Isa Tapi yang lebih banyaknya budak. Banyak yang budak sih tahu. Enggak, kita pakai budak aja. Karena yang lebih banyak budak cinta. Menurut Cece itu apa? Kayak kalau yang aku tangkep sih, jadi kayak kamu membenarkan apapun yang pasanganmu lakukan aja karena cinta. Jadi mau dia salah kayak gimana, nggak apa-apa deh, toh aku cinta. Iya, Meskipun hubungannya jadi toksik kayak gimana, jadi kayak kan ada yang nggak apa-apa kita deh. bilang cinta itu membuat kamu bodoh. Benar. Terus menurut Cece bucin tuh membawa pengaruh negatif atau positif? Kalau yang ke arah toksik itu ya negatif. Ya. Nah, tapi yang positif? Kadang-kadang orang tuh kan gampang ngejudge ya, apalagi sekarang kan netizen. Ya. Kayak kalau kasusku dulu, bahasa cintanya lah ya, bahasa cintanya pasanganku tuh ya kayak tadi kamu bilang pengakuan, sekalian jawab yang tadi, kayak diumbar atau enggak. Tapi aku pertama itu ya kesel, cuman lama-lama setelah aku kayak dijalani, ternyata bahasa supaya dia merasa aku dicintai oleh pasanganku tuh, kalau pasanganku mau upload aku di sosial media, kalau pasangan aku tuh mau mengakui aku di depan teman-temannya, kayak gitu. Nah teman-teman aku nangkepnya beda, Nadine jadi bucin sekarang kayak gitu. Nah kalau menurutku itu bukan bucin yang negatif sih, karena kamu cuma mau mencoba buat pasanganmu tuh merasa dicintai gitu. Menurut Cece itu kayak misalnya ngumbar, kayak upload di sosmed, sedikit-sedikit upload, itu menurut Cece itu menunjukkan kalau dia itu bangga punya Cece nggak? Iya. Oh. Kalau aku nggak perlu sebenarnya, cuman kalau dia iya, dia yang merasa. Dia yang merasa. Tapi kalau Cece sebenarnya menunjukkan bangga tuh nggak, sebenarnya nggak sampai itu gitu ya. Karena dulu aku tuh ya gitu Cece sebenarnya. Apa? Kamu Terlalu mengumbarkan terus mari putus. Iya aku sadar aku bucin kayak sumpah. Bucin nemen guys, sedikit story gitu. Ya, kalau kan data storyku sendiri kayak ya, aku dulu pacaran kayak gak gini. apa-apa pengalaman. Makanya Kita aku semua kapok. pernah alay. Tapi umurku di saat itu sudah lumayan dewasa gitu, kayak malu gitu loh. Ya kecuali kalau masih SMA, itu kan ya kan wajar. Ini kuliah, dodo, sinyo. Kan ada yang bilang, ada dua yang selalu disebut pacaran yang gak dewasa sama pacaran yang dewasa. Bedanya apa sih menurut Cece? Kadang-kadang aku juga nggak bisa mengklaim bahwa pacaran kita dewasa juga, cuman lebih ke arah support mungkin ya. Jadi kalau misalkan nih, aku tuh suka pendidikan, misalkan aku tuh suka belajar, aku pengen lanjut S2. Nah, kalau pasanganku nggak support aku untuk apa yang aku mau, untuk apa dream goalku ke depannya di hidupku, ya menurutku itu kurang dewasa. Maksudnya ketika kamu mau pasanganmu tuh jadi seperti yang kamu mau, bukan seperti apa yang dia menggambarkan dirinya di masa depan. Itu kurang dewasa sih. Dan yang gak dewasa? Yang dewasa ya kebalikannya. Yang dewasa berarti kamu tahu bahwa meskipun kamu pasangan, kamu sama pasanganmu tuh dua pribadi yang beda. Jadi
dia tahu. Tapi kan ada yang bilang loh gak frekuensi malah. Bukan nggak sefrekuensi, mungkin kalau sefrekuensi itu ngomongnya nyambung, diajak bercanda enak. Cuman lebih ke maksudnya kamu punya jalan hidup sendiri-sendiri lah. Jangan sampai kamu menghalangi potensi terbesar pasangan. Tapi kalau misalkan ada yang pacaran itu satu bahkan punya bisnis berdua Oh itu, iya, itu enak sih. itu lebih enak. Itu malah lebih bagus. Oh, malah lebih Katanya enak. ada yang bilang loh itu malah gak bagus ketika kamu putus udah ada satu bisnis. Oh ya kalau pacaran ya mungkin, kalau sudah nikah kan. Nah ini masih ngomong masa pacaran Cik. Oh ya kalau pacaran riskan sekali. Sudah bisnis Pak. Ya kalau mereka bisa ngatasi setelah putus kayak porsinya masing-masing ya nggak apa-apa. Soalnya kan ada yang bilang wah bahaya kalau misalnya kan Iya pedot bahaya terus juga, bahaya juga. kamu dalam satu bisnis itu wah ya apa bisnis Ini aku mau tanya sih tentang tadi Cici kan bilang kayak pacaran yang dewasa itu saling support segala macam. Nah tapi ada pandangan lain yang bilang kayak cinta itu harus macam give and take. Itu pandangannya Cici gimana tentang Give itu? and Apakah memang seperti itu juga kayak dewasa atau berbeda? memberi dan menerima. Iya benar-benar. Ketika kamu nggak mau cuma ngambil doang dari pasanganmu. Chelsea Olivia ya ngomong. Kenapa? Chelsea Olivia ya. Bukan. Chelsea Olivia pernah upload kayak gitu soalnya. Oh dari Ada sih yang bilang kayak gitu. Maksudnya jangan sampai hubungan ini kan berdua ya, kamu sama pasanganmu. Jangan sampai kayak saya ngambil bagian tuh satu orang tok. Jadi kayak yang mencoba buat mempertahankan. itu termasuk bucin nggak sih kalau cuma satu orang? Iya, juga, itu termasuk iya, bucin kan? termasuk bucin. Yang berpengaruh negatif kan? Satunya ngotot, wah aku masih mau pacaran, padahal yang satunya udah enggak. Kalau gitu nggak salah berarti anggapannya. Misalnya andai kata aku pacaran, anggapannya meminta kamu juga perhatian aku, soalnya aku juga perhatikan kamu. Gimana ya? Soalnya kan give and take kan. Misalkan cuma aku aja yang perhatikan dia nggak perhatikan aku gitu. Itu Ya, salah nggak kalau aku menegur dia? Ya kalau negur nggak apa-apa. Iya. Cuman keputusan akhir tuh tetap di pasanganmu gitu. Oh. Kalau kamu mau nyampein, kalau kamu negur nggak apa-apa. Cuman jangan sampai kamu ngubah dia tuh orang yang kayak gimana. Oke. Itu sih. Terutama kalau sama cewek ya. Iya. Iya. Cewek selalu benar ya. Aku tuh pasti kontra dengan hal itu. Iya, Cewek aku selalu juga benar. kontra kok. Bagus ya. Jangan terlalu dibawa itu. Gak baik. Cik, masuk yang terakhir Cik. Cici ada nggak kesimpulan atau pesan buat orang-orang mengenai cinta yang sebenarnya? Iya, biar gak bucin gitu Cik. Apa ya? Nggak kebanyakan teori deh. Zaman sekarang kan kamu buka sosmed dikit, buka explore dikit, banyak tuh teori soal cinta. Cinta tuh kayak gini-gini. Padahal itu sebenarnya, maksudnya point of view-nya tiap orang pasti beda-beda. Menurut aku, cinta yang bener tuh kayak gini. Kayak klaimku tadi soal cinta yang sebenarnya tuh seperti ini. Padahal belum tentu menurut orang lain pun kayak gitu. Maksudnya jangan terlalu banyak teori. Nggak usah terlalu banyak teori lah. Berarti pacaran tuh kalau pacaran serius gak usah banyak pikiran gitu. Iya sih, nggak usah banyak pikiran juga. Karena pada akhirnya juga itu tentang kamu sama dia. Nggak perlu masukan dari banyak orang lain. Kalau aku sih merasa sampai sejauh ini justru ketika banyak orang yang terlibat itu malah lebih kacau jadinya. Terus dua pikiran aja itu sudah cukup pusing, apalagi kamu mikirin. Enggak, mungkin soalnya kayak gini, aku sering nemu kayak cewek ya, baru jadian. Ceweknya ini biasanya punya trauma dengan masa lalu dia. Oh. Terus, nah dia sudah stroke sama cowok baru ini. Cuma dia itu kayak masih ada takut ada traumanya gitu. Itu yang makanya jadinya apa tadi? Tadi harusnya gak usah banyak pikiran, ini malah banyak pikiran. Cuma kalau menurut aku ya, kalau masih ada trauma sama masa lalu, selesaiin dulu masa lalu. Kamu nggak akan bisa jalan sama yang baru kalau masa lalu belum kelar. Selesai sama diri sendiri. Iya, selesai sama diri sendiri. Ya kan, kan ada juga yang pernah bilang love yourself sih. Ya, betul. Love yourself sih. Benerin dirimu dulu. Gimana mau mencintai orang, kalau kamu nggak mencintai dirimu sih. Betul. Masih. Yes, betul. Sih, mana tak Cik? Gitu aja. Gitu aja. Durasi, tuntutan durasi. Oh iya. Jadi akhir-akhir ini sibuk gak? Enggak begitu sih. Nah, untung lah. Setidaknya enggak. Aku ngundang. Soalnya rumahnya jauh ya, Cik. Itu kan Iya. barat timur. Enggak apa-apa. Saya kan sepupu Alex. Sepupu Alex. Dosen Bu Gita. Saya sepupu Alex.